Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa yang mengambil mata kuliah Semantik Web. Kita bertemu kembali dalam perkuliahan daring ya, yang kita laksanakan karena kondisi pandemi COVID-19. Kita sudah sampai ke materi yang ke-8, yaitu tentang XML dan aplikasinya. Ya. Perlu saya ingatkan di sini, sebelum Anda melanjutkan perkuliahan daring ini, terlebih dahulu jawab pertanyaan keikutsertaan Anda dalam kuliah daring ini, karena itu akan saya sampaikan nanti sebagai laporan absen untuk pelaksanaan kuliah ini. Kemudian setelah pembahasan materi ini juga akan ada kuis berupa 5 pertanyaan pilihan ganda yang harus Anda jawab sebagai indikator Anda sudah memahami tentang teori ini. Ini juga harus dikerjakan maksimal 1 minggu ke depan ya. Anda harus mengerjakannya. Mari kita mulai pembahasan untuk materi yang sekarang. XML dan aplikasinya. Jadi apa itu markup language? Ya. Kita awal dulu dengan HTML ya sebelum masuk XML. Hypertext Markup Language atau HTML ini adalah sebuah bahasa markah yang digunakan untuk membuat sebuah halaman web menampilkan berbagai informasi di dalam sebuah penjelajah web atau yang dikenal dengan istilah browser ya. Kemudian internet dan pemformatan hypertext sederhana yang ditulis dalam bentuk format ASCII agar dapat menghasilkan tampilan dalam wujud yang terintegrasi. Dengan kata lain, berkas yang dibuat dalam perangkat lunak pengolah kata itu disimpan dalam format ASCII normal sehingga menjadi halaman web dengan perintah-perintah HTML biasa ya. Nah, kemudian apa itu markup language, kita lanjutkan ya. Bermula dari sebuah bahasa yang sebelumnya banyak digunakan di dunia penerbitan dan pencetakan yang disebut dengan SGML, itu singkatan dari Standard Generalized Markup Language ya. Nah, itu sebenarnya sedikit sejarah dari HTML ya. HTML ini adalah sebuah standar yang digunakan secara luas untuk menampilkan halaman web. HTML saat ini merupakan standar internet yang didefinisikan dengan dan dikendalikan dengan penggunaan oleh konsorsium namanya W3C atau singkatan dari World Wide Web Consortium atau W3C ya. HTML dibuat oleh kolaborasi Silau ya, tim dengan Berners-Lee ya, Robert, ketika mereka bekerja sama di CERN pada tahun 1989. CERN adalah lembaga penelitian fisika energi tinggi di Jenewa. Nah, sekarang kita baru masuk XML. Itu singkatannya adalah Extensible Markup Language. XML ini kependekan dari Extensible Markup Language, dikembangkan mulai tahun 1996 ya, dan mendapatkan pengakuan dari W3C pada tanggal 10 Februari tahun 1998. It ought to call the extensible meta language science. It is language used to create other language. Jadi bahasa yang digunakan untuk membuat bahasa yang lain gitu ya istilahnya. Kemudian teknologi XML adalah teknologi keturunan dari SGML yang kita kan tadi untuk penerbitannya. Standar Generalized Markup Language yang menggunakan ISO 8879 yang dikembangkan pada tahun 1980-an. XML adalah satu bahasa markup, yaitu bahasa yang berisikan kode-kode berupa tanda-tanda tertentu dengan aturan tertentu untuk memformat dokumen teks dengan tag
tersendiri agar dapat dimengerti. Nah, contoh yang mirip XML ini adalah bahasa HTML, tadi sudah kita bahas di depan ya. Kemudian RTF, ini buat biasanya kita kenal ya, dan WordStar, mungkin Anda udah tidak mengenal WordStar, itu adalah olah kata juga, tapi zaman saya masih kuliah dulu ya. Kemudian XML adalah language untuk mengidentifikasi dan menandai data terstruktur. Ya, kita lihat dulu sedikit sejarah dari XML ya. Pada awalnya kemunculan ini di penghujung tahun 1990-an, XML atau Extensible Markup Language kerap dianggap sebagai bahasa markup pengganti daripada HTML. Ya. Nah, mungkin karena sama-sama keturunan dari SGML atau Standard Generalized Markup Language, pada XML dibuat untuk padahal XML ini dibuat untuk menjembatani antara interoperabilitas antar software dari platform yang berbeda ya. Interoperabilitas sudah sering saya jelaskan, itu adalah kemampuan sistem yang berbeda-beda bisa bekerja sama ya. Sebelum membahas pembahasan lebih lanjut tentang XML ini dan bagaimana fungsinya, ada baiknya kita memahami betul istilah markup language-nya. Awalnya markup language digunakan oleh para penulis, editor, dan awak percetakan dalam dunia penerbitan untuk menandai sebuah naskah yang dipresentasikan. Editor biasanya menandakan naskah-naskah yang perlu diperbaiki oleh si penulis dengan tanda-tanda khusus ya. Editor juga melakukan hal yang sama pada naskah yang di layout oleh desainer. Dahulu merupakan bagian dari awak percetakan. Bagian di mana dicetak miring dan mana yang cetak tebal dan lain sebagainya. Dengan kata lain, markup language adalah gabungan antara naskah dengan informasi tambahan tentang naskah itu sendiri. Contoh markup language yang paling lazim kita temukan di internet adalah HTML itu sendiri ya. Nah, XML didesain oleh sebuah kelompok kerja yang terdiri dari 11 orang. Mereka mendapat dukungan dari 150 orang di luar kelompok tersebut. Pemimpin bidang teknis itu disebut dengan tim 11 ya. Namanya James Clerk ya, menyumbangkan elemen empty atau tanda lebih besar itu ya. Dan nama XML itu sendiri. Nama-nama lain yang sempat diusulkan antara lain adalah sempat diusulkan namanya Magma dulu ya, Minimal Architecture for Generalized Markup Application. Sempat juga diusulkan SLIM, Structure Language for Internet Markup atau MGML, Minimal Generalized Markup Language. Pada tanggal 10 Februari tahun 1998, XML 10 direkomendasikan secara resmi oleh W3C. XML 10 ini merupakan pencapaian tim 11 dalam mendesain markup language untuk tujuan penggunaan di internet yang serbaguna dan kompatibel dengan SGML. Kemudian selain itu, XML 1.0 ini mendukung pengembangan software yang memprosesnya, meminimalisasi fitur-fitur opsional terbaca oleh manusia, singkat, padat, dan mudah untuk ditulis. Sampai artikel ini ditulis setelah dilakukan kali ketiganya perbaikan minor pada XML 1.0. Perbaikan kedua menghasilkan XML 1.1 yang kini telah menjalani satu kali perbaikan ya. Pada tanggal 16 Agustus 2006 yang lalu, XML 1.0 ini sudah mencapai 4th edition atau edisi keempat ya. Kemudian XML 1.1 ya second edition yang dipublikasikan. Keduanya dianggap sebagai versi terakhir dari XML yang ada sekarang.
Nah, setelah kita lihat sejarahnya, tentunya kita harus tahu juga apa sih keuntungan daripada XML ini. Nah, keunggulan dan keuntungan dari XML adalah yang pertama ekstensibilitasnya dan reusable, bisa digunakan kembali ya. Jadi kalau sudah memformat di atas itu tinggal di copy aja pakai memformat di bawah ya. Kemudian memungkinkan pemrograman yang lebih baik. Sudah pasti ya, karena sudah disempurnakan ya. Kemudian dapat memperlihatkan hubungan antar data dan XML di program dan sudah banyak software pola XML. Kemudian keuntungan berikutnya adalah dia memisahkan antara data dan presentasi. Ya. Data disimpan dalam XML, sedangkan untuk presentasinya tampilan dibuat dengan menggunakan XHSLT. Pencarian dengan cepat karena XML itu merupakan data dalam format yang terstruktur. Jadi kalau kita mau mencari sesuatu di web itu dibantu oleh XML sebenarnya. Nah, hal ini dilakukan dengan menggunakan XPath dan XQuery berdasarkan satu elemen tertentu ya, bersifat plain text dan platformnya independen. Dia juga terstruktur dan standar. Nah, ini gambaran pertukaran data ya dari beberapa jenis software di sini ya, karena kan kita mau tidak mau sekarang tidak terlepas dari internet ya, semuanya pertukaran melalui internet ya. Memang dulu itu ada program Foxrow ya di DBF, ini banyak digunakan desktop belum ke jaringan ya. Nah kemudian ini sekarang disambungkan ke internet. Kemudian MySQL yang merupakan database yang banyak digunakan juga sekarang, itu juga mula-mula digunakan oleh VB, sekarang sudah digunakan PHP dan sebagainya itu ya. Itu juga disambungkan ke internet. Kemudian, nah Java ini memang didesain untuk di internet ya, dengan database-nya Oracle. Itu juga disambungkan di media internet sehingga semua database yang berbeda-beda ini ada DBF Pro, kemudian MySQL untuk VB atau PHP ya, kemudian terakhir Oracle untuk Java ini bisa disambungkan dengan internet. Perbedaan antara XML dan HTML. Nah, HTML merupakan tag untuk memformat tampilan, menitikberatkan pada unsur presentasinya. Jadi standarnya baku ya. Dan kalau XML merupakan tag untuk mengkontrol data dan tidak memperhatikan tampilan, menitikberatkan pada unsur presentasi atau penyajian dan penyimpanan data. Ya. Kemudian dapat membuat tag-tag tersendiri sesuai dengan data yang ingin ditampilkan. Nah ini contoh realnya ya, supaya kelihatan beda daripada HTML dan XML tadi ya. Nah ini dia, kita lihat yang sebelah kiri atas ini adalah HTML ya. Kemudian yang kanan bawah ini adalah XML ya. Nah itu yang bisa kita lihat di sini perbedaannya ya. Kalau dari segi fungsinya sama, cuman penulisnya berbeda di sini ya. Kalau HTML itu tentunya diawali dengan seperti biasa ya, HTML ditutup dengan slash HTML. Kalau ini ya di XML menggunakan awalnya memo, kemudian ditutup dengan slash memo. Ya, cukup jelas saya kira ya daripada perbedaan HTML dan XML. Nah ini contoh XML ya. Di sini menggunakan hurufnya misalnya coding 8 UTF gitu. Ini hanya menampilkan kata hello from XML ya. Welcome to while and new world of XML ya. Nah jika itu kita lihat di browser ya, kan seperti ini ya. Tampilan di browsernya akan kelihatan codingnya ya. Nah kemudian jika terjadi error ya, jika terdapat kesalahan di dalam dokumen XML, maka web browser akan menyediakan suatu pesan bantuan yang memberitahukan di mana error tersebut terjadi dan menampilkannya seperti ini ya. Seperti ini. Baik, kemudian kita lihat aturan XML.
Dokumen XML ini digunakan untuk mendeskripsikan dokumen itu sendiri dengan sintaks sederhana ya. Contohnya seperti ini kalau XML tadi ya, diawali dengan XML, kemudian versinya disebutkan dan apa yang mau dituliskan di sini ya. Aturannya adalah yang pertama teks, mendefinisikan versi XML-nya ya, ada kurung XML itu berapa versinya disebutkan tadi. Kemudian encoding yang digunakan dan status XML-nya. Kemudian tag node adalah elemen root dalam dokumen. Tag to dan form itu merupakan nanti untuk nulis di heading ya. Dan bodinya adalah child element dari elemen rootnya. Nanti isinya apa itu akan ditampilkan di body. Kemudian yang berikutnya, semua tag XML itu harus memiliki tag penutup. Ini sama dengan di HTML ya. Slash HTML buka, ditutup dengan slash HTML-nya. Ini semua sama ya, misalnya paragraf pertama nanti akan ditutup dengan paragraf sini ya, slash paragraf. Nah, kemudian BR juga demikian dan seterusnya, silahkan diperhatikan. Kemudian aturan deklarasinya adalah setiap membuat dokumen HTML diawali dengan heading XML ya. Nah, kemudian formatnya adalah sebagai berikut ini ya. Dituliskan di sini tanda tanya XML ini yang merah. Nah, di sini masing-masing sudah ada artinya ya. Ini adalah XML deklarasinya, kemudian tipenya, versinya, ini karakter yang digunakan, kemudian bentuknya apakah standalone gitu ya, standar deklarasinya misalnya untuk subset yang standalone. Yang terakhir itu penutupnya ya, penutupnya pendatanya lebih besar apa standar lebih besar ya. Kemudian teks XML adalah case sensitive yang membedakan antara huruf besar dan huruf kecil. Ini contoh seperti di sini ya, sudah bisa sekali dilihat antara judul AC, ASE itu, kemudian pengarang Antonius, pengarangnya Q, ada besar kecilnya dibedakan. Kemudian yang berikutnya contoh tag XML harus terserang dengan benar, baik ya. Jadi kalau sama dengan menulis itu kalangnya harus benar ya. Ini kalau ini kan cetak tebal sama miring ya. I-nya yang di tengah ini salah ini ya, ini karena overlap nanti. Yang benar itu seperti ini. B-nya yang di luar, kemudian I-nya yang di tengah. Sama hampir sama dengan kalau menulis di WA itu yang mau besar dan kecil kan modelnya sama. Kemudian semua dokumen XML harus memiliki elemen root. Elemen root adalah elemen teratas tertinggi yang harus memiliki tag penutup. Orang tua, penutupnya slash orang tua, anak slash anak ya, dan seterusnya. Ya. Kemudian nilai atribut dari itu harus diupdate dalam tanda petik ganda atau double quote ya. Atau petik tunggal atau single quote ya. Contohnya ya, ini pendeklarasiannya, kemudian note date yang tercatat misalnya tanggal 12 November 2002 ya. Nah, itu dia dikasih tanda petik 1, kalau yang atas versionnya version 1, petiknya ganda. Dan dalam XML karakter spasi akan dibaca sebagai karakter spasi ya. Dalam HTML jika ada lebih dari satu karakter spasi tersebut dihilangkan sehingga menjadi satu spasi saja. Contohnya ini ya, hello spasi 2 ini ya, spasi my name is Tuk akan menjadi hello my name is Tuk, jadi 2 spasi tidak dianggap di sini ya. Namun dalam XML karakter spasi tetap dibaca sebagai karakter spasi. Kemudian yang berikutnya komentar, ini adalah kalimat atau baris yang tidak dieksekusi oleh compiler browser atau parser. Penulisannya ya seperti biasa ya. Kalau istilahnya kita menulis di comment gitu ya, komentar gitu. Ini tidak akan dibaca oleh programnya ya. Dalam XML karakter tanda lebih kecil dan tanda lebih besar adalah ilegal. Ini dianggap ilegal karena ini digunakan bercatatan.
Syaratnya jika jumlah lebih kurang dari 1000 maka syaratnya legal. Nah, legalnya ditulis seperti ini ya. Tanda lebih kecilnya ditulis dengan N tanda N ini ya, little than LT 1000 ya. Nah, ini referen-referen yang digunakan untuk menulis kata-kata tadi ya, little than tanda lebih kecil, greater than lebih besar, AMP ini tanda dan ya, quote itu tanda petik ganda, apostrophe petik tunggal. Nah, isi dokumen XML itu apa saja? Nah, di sini banyak ya, ada elemen, atribut, entity, proses, karakter, dan XML dan DTD. Nah, node dalam XML. Sebuah XML terdiri dari beberapa yang disebut dengan node ya. Root node itu yaitu adalah node yang melingkupi seluruh dokumen. Dalam satu dokumen XML hanya ada satu root node. Ya. Node yang lain itu berada dalam root node-nya. Elemen node yaitu bagian dari dokumen XML yang ditandai dengan pembuka dan tag penutup. Atau bisa juga sebuah tag tunggal yang kosong seperti anggota misalnya, namanya sama dengan Anton, itu bisa dipetik ganda ya. Atribut node berupa elemen tambahan dari elemen utama ya. Tag node adalah tag yang merupakan isi dari sebuah elemen ditulis di antara tanda pembuka tadi ya, bisa petik ganda, petik tunggal. Comment adalah baris yang tidak dieksekusi tadi ya. Nah, kemudian node dan XML dalam penulisan ini, proses instruksinya node adalah perintah pengolahan dalam dokumen XML. Node ini ditandai dengan karakter lebih kecil tandanya, yang diakhiri balik aja ya, tandanya lebih besar. Tapi perlu diingat di sini header standar XML yang ada tanda lebih kecil tandanya XML itu versinya 1, kemudian encodingnya hurufnya ya, bukanlah processing instruction node. Header standar bukanlah bagian dari hierarki pohon dokumen. Namespace node ini mewakili deklarasi namespace-nya. Nah, tipe-tipe yang XML ini ada beberapa tipe ya. Pertama, file form XML jika mengikuti spesifikasi aturan namun tidak memiliki DTD dan XML scheme. Valid XML di sini jika mengikuti spesifikasi aturan untuk memiliki sesuai harus DTD ya, XML scheme. Invalid XML jika tidak mengikuti aturan ya, dia berarti tidak DTD ya. Nah, kemudian memformat XML terdapat dua cara memformat XML untuk menampilkan pada web browser, yaitu dengan menggunakan CSS atau Cascading Style Sheet. Bisa juga menggunakan yang kedua yaitu XSL Extensible Style Sheet. Nah, ini beberapa inisiatif perusahaan-perusahaan yang sudah menggunakan XML ini ya. Ada banyak di sini sudah dicermati ya. Ada untuk advertising, directory, web service dan lain sebagainya, travel dan sebagainya sudah ada di sini. Ini adalah yang perusahaan e-commerce yang sudah menggunakan XML ini. Ada e-commerce Walk, e-commerce One, e-stock dan lain sebagainya ya. Bisa juga untuk pertukaran data elektronik atau ADI, open buying di internet ya. Kemudian e-commerce ada B2B, B2C dan lain sebagainya. Nah, ini adalah contoh relasional data dalam XML ya. Kalau kita lihat R-nya di sini tulis dalam database ini, kita lihat bahasa XML-nya sebelah kanan ya. Ada tuple-nya dan sebagainya. Base-nya diperhatikan A1, kemudian B1 dan C1 ditulis ya. Kemudian kalau kita
kembalikan ini dalam bentuk struktur pohon, lihat di sebelah kiri lagi ya. Nah, itu akan menjadi struktur pohon R, ada tupel-tupelnya seperti ini. Tiap tupel memiliki sub anggotanya. Nah, demikian kita sampai nanti akan ada Anda diminta untuk mengerjakan tugas evaluasi ya. Jawab kuis pilihan ganda yang ada di tugas kelas. Kuisnya hanya bisa dijawab sekali ya, jangan menjawab berkali-kali. Nanti kalau Anda menjawab berkali-kali, nanti yang saya pakai yang terakhir atau yang bukan yang terakhir, yang pertama ya. Yang terakhir tidak saya hitung. Anda mengikuti kuliah daring ini sebagai pemahaman ya, akan dicatat sebagai tingkat pemahaman. Kemudian jawaban yang Anda isikan itu akan saya cek Senin 4 Mei 2020 jam 7 ya, sesuai dengan kuliah kita ini. Itu saya kira untuk materi yang ke-8 daripada Semantik Web ini. Silahkan dicermati kembali web slide-nya ya, supaya Anda lebih detail untuk menjawab pertanyaan yang ada di kuis nanti. Saya kira demikian. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi.